Lalu untuk penilaian abstrak, ini ada 3 kriteria dalam penilaian abstrak. Antara lain ada kebenaran isi, keringkasan, dan kejelasan isi. Untuk kebenaran isi abstrak benar-benar mewakili isi dokumen yang diabstrak, jelas uraiannya, dan tidak diberi tambahan komentar atau kritik dari pembuat abstrak. Terkait keringkasan, penggunaan katanya efisien, tetapi tetap memperhatikan kejelasan makna yang diuraikan di dalam abstrak. Lalu untuk kejelasan isi, abstrak harus dapat dimengerti oleh penggunanya. Selanjutnya ada pembahasan terkait teknik pembuatan abstrak, yaitu yang pertama membaca artikel yang akan diabstrak. Selanjutnya tandai kalimat atau frase pada pendahuluan yang dapat disunting menjadi tujuan penelitian. Salin kalimat tersebut secara beruntun. Lalu telusuri metode penelitian, lalu tandai kalimat yang berisi bahan yang digunakan, prosedur, pelaksanaan, dan perlakuan penelitian. Yang keempat, amati hasil pembahasan pada artikel yang diabstrak, lalu tandai kalimat atau frase yang menyatakan hasil yang dicapai. Yang kelima, amati simpulan, kemudian tandai kalimat penting. Yang keenam, butir kedua, 3, 4, dan 5 disunting dengan membubuhkan kata penghubung untuk memperbaiki alur kalimat. Hilangkan kata-kata berlebihan. Yang ketujuh, baca kembali abstrak yang dihasilkan, lalu bandingkan dengan artikelnya. Bila sudah sesuai, maka abstraknya selesai. Dan kedelapan, untuk karya tulis berbahasa Indonesia, umumnya dibuatkan abstrak berbahasa Inggris yang ditulis 20 hingga 500 kata dalam satu spasi. Nah, terkait contoh halaman abstrak, ini ditulis dalam Times New Roman, huruf reguler, ukuran 12 dengan satu spasi, yang mana abstrak tersebut ditulis antara 250 hingga 500 kata. Baik, untuk selanjutnya ada yang keempat, ada halaman prakata. Dalam prakata berfungsi mengantarkan pembaca kepada inti masalah. Prakata berisi kalimat pembuka, motivasi dan tujuan karangan, kemudahan atau kesulitan dalam penyusunan karangan, ucapan terima kasih dan harapan penulis. Prakata sering disamakan dan disebut juga kata pengantar, padahal dua hal tersebut berbeda. Kata pengantar adalah rekomendasi tentang masalah yang dibahas, manfaat dan kelebihan orang yang dimiliki otoritas pada bidang ilmu tertentu dan kelembagaan. Kata pengantar biasanya ditulis untuk sebuah buku dan bersifat opsional. Ini adalah salah satu contoh untuk halaman prakata. Selanjutnya yang kelima ada halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Daftar isi merupakan petunjuk letak halaman isi secara keseluruhan, mulai dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, diagram, daftar lampiran, bagian inti, bagian akhir, dan lampiran. Lalu ada daftar tabel. Daftar tabel adalah daftar petunjuk judul dan letak halaman tabel-tabel yang terdapat pada bagian ini. Selanjutnya ada daftar gambar dan diagram, yang merupakan daftar yang berisi petunjuk judul dan letak halaman gambar-diagram yang ada pada bagian inti. Terakhir ada daftar berisi petunjuk agar pembaca mudah mencari kembali data pendukung atau lampiran yang ditempatkan pada bagian akhir. Ini adalah salah satu contoh untuk halaman daftar isi.
biasanya untuk dari halaman persetujuan hingga daftar lampiran ini ditulis dengan huruf Romawi, sedangkan dari bab pendahuluan hingga bab penutup itu menggunakan angka. Selanjutnya, ini ada daftar gambar yang disusun dan berurutan dari mulai bab pendahuluan hingga bab inti. Ini ada daftar tabel sama. Ini ditulis berurutan dari bagian inti. Selanjutnya yang terakhir ini ada daftar lampiran. Bisa ditulis dengan huruf Romawi ataupun abjad. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar, baterainya habis. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu ingin memberikan penjelasannya. Tadi ada yang harus beberapa diubah ya, tapi nanti sekalian saja. Ada yang tahu apa fungsi kelengkapan dalam suatu monograf? Monograf itu artinya tulisan lengkap ya, karena tidak semua karya tulis ilmiah itu berupa monograf ya. Ada yang disebut dengan karya tulis ilmiah sedang seperti makalah, paper, ada karya tulis ilmiah singkat seperti poster, pamflet, dan sebagainya. Nah, kalau TA, tugas akhir, apakah itu di Polban TA ya, atau juga TA berupa skripsi, tesis, disertasi, itu pasti berupa monograf. Nah, kalau monograf itu memerlukan kelengkapan. Semua unsur ada di dalam tugas akhir tersebut, baik itu kelengkapan awal, bagian inti, maupun kelengkapan akhir ya. Nah, di bagian awal juga nanti tidak selalu ada semuanya, itu bergantung pada isi dari karya tulis tersebut. Tapi ada minimal 2 yang harus ada di dalam kelengkapan awal itu. Tapi sebelumnya Ibu ingin tanya, apa fungsi kelengkapan awal dalam suatu karya tulis ilmiah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak?
Apa sih fungsi kelengkapan awal? Tadi kan ada judul, ada kata pengantar, ada apa abstrak dan sebagainya, sampai ada daftar lampiran misalkan ya. Ada yang tahu apa fungsi dari kelengkapan awal? Ya, nggak tahu ya. Nah, Memberi fungsi gambaran singkat, siapa? Raffi, Kang Raffi apa? memberi gambaran singkat isi dari seluruh karya tulis. Kalau memberi gambaran singkat isi karya tulis itu lebih ke dalam abstrak atau daftar isi ya. Secara keseluruhan, ada kelengkapan awal isinya tadi halaman judul, pengesahan, abstrak atau pengantar, daftar isi dan sebagainya. Fungsinya tuh untuk apa sebetulnya? Nanti detailnya satu-satu bagian benar apa yang dikatakan Kang Raffi. Jadi kalau ingin tahu isinya secara garis besar, ya baca abstrak. Ingin tahu lebih detail bagian-bagiannya, baca daftar isi. Ingin tahu bagaimana proses pembuatannya, baca kata pengantar, kan begitu ya. Tapi secara keseluruhan, kelengkapan awal ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian pembaca. Jadi bukan hanya kita konsentrasi kepada bagian substansi yang membuat karya tulis itu, jadi juga pembuatan kelengkapan awal ini harus kita perhatikan. Karena ketika orang tidak tertarik ya untuk membaca karya Anda, melihat kelengkapan awalnya juga sudah tidak tertarik, misalkan orang tidak akan membacanya, tidak akan melanjutkan pembacaan tersebut. Nah, jadi maka ketika kita membuat kelengkapan awal itu seharusnya sama seriusnya dengan kita membuat bagian inti atau bagian substansi. Ya, jadi kalau dalam mungkin pakaian ya yang disimpan di dalam boneka atau di dalam manekin, kelengkapan awal itu adalah aksesoris. Misalkan ya, kita memasang baju di dalam manekin, misalkan apa, dress lah. Nah, kadang-kadang tidak menarik. Tapi ketika misalkan kita tempatkan di situ bros, kita tempatkan misalkan di situ kerudungnya, kepalanya dikasih kerudung, atau juga misalkan diberi tas lempang dan sebagainya ya, maka baju itu akan menjadi menarik. Misalkan laki-laki saja, baju pakaian laki-laki, misalkan ada celana disimpan di situ, dengan adanya ikat pinggang saja sudah menandakan penampilannya akan berbeda, sehingga menarik. Nah, sebetulnya fungsi kelengkapan awal di dalam sebuah karya tulis itu untuk menarik perhatian pembaca. Maka nanti ini akan berempet. Bagaimana syarat untuk menarik ini akan masuk ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam kelengkapan awal tersebut. Ya, jadi fungsi kelengkapan awal dari sebuah karya tulis ilmiah untuk menarik perhatian pembaca. Ya. Nah, tadi banyak unsur yang ada di kelengkapan awal, tapi saya katakan bahwa ada 2 batas minimal yang harus ada di dalam kelengkapan awal. Yang pertama adalah halaman judul, yang kedua adalah kata pengantar. Yang lainnya itu akan bergantung pada isi. Ada daftar isi kalau memang pembahasan sangat detail, maka kita bantu pembaca dengan daftar isi. Akan ada abstrak kalau kita indikasi bahwa pembacanya mungkin ada orang yang tidak menguasai bahasa karya tulis tersebut. Kemudian ada gambar, daftar gambar ya. Kalau ada gambar ya, kalau tidak ada gambar itu tidak perlu membuat daftar gambar. Tapi apapun isi dari karya tulis ilmiah tersebut, maka halaman judul dan kata pengantar itu harus ada. Halaman judul ini harus ada. Batas minimal yang pertama adalah harus ada halaman judul, karena halaman judul itu merupakan identitas dari karya tulis ilmiah tersebut. Misalkan ada tumpukan karya tulis ilmiah, kalau tidak berjudul kan nggak bisa. Misalkan tolong ambilkan karya tulis ilmiah itu yang mana. Tapi ketika ada judul di sana, tolong ambilkan misalkan dimensi manusia. Maka dia akan melihat dari halaman judul itu dimensi manusia misalnya ambil. Jadi halaman judul harus ada karena merupakan identitas dari karya. Kemudian kata pengantar, kata pengantar juga harus ada. Karena kata pengantar ini akan memberikan informasi kepada pembaca untuk apa karya itu dibuat. Gitu. Untuk apa karya itu dibuat? Bukan untuk apa topik itu dibahas. Kalau untuk apa topik itu dibahas, tujuan di dalam pendahuluan. Tapi untuk apa membuat karya tulis itu, membuat makalah itu, membuat paper itu, membuat tugas akhir ini akan diungkapkan di dalam kata pengantar. Nah, di halaman judul, tujuan ini akan diungkapkan secara singkat, yaitu dalam bentuk frasa, di dalam identitas karya tulis.
Tapi penjelasan lebih lengkap dari identitas karya tulis itu merupakan tujuan dari proses atau juga maksud dari pembuatan karya tulis itu, maka harus diungkapkan di dalam kata pengantar. Maka dua hal ini yang harus ada di dalam kata pengantar, maaf, di dalam kelengkapan awal, yaitu halaman, judul, dan kata pengantar. Yang lain sifatnya tentatif, ya. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita ungkapkan di halaman judul itu? Nah, ini memang standarnya tuh hanya 5 sebetulnya. 1 adalah judul, 2 jenis karya tulis, 3 kedudukan karya tulis, 4 penulis, 5 lembaga. Itu yang standar berdasarkan konvensi naskah. Ya. Tapi nanti mungkin ada gaya selingkuh masing-masing lembaga. Nah, yang sering sama gaya yang dimasukkan oleh lembaga ke dalam halaman judul itu yaitu menambahkan dengan logo lembaga. Pada umumnya itu logo lembaga. Jadi dimasukkan logo lembaga. Nah, sehingga apa? Penempatan logo lembaga ini tidak berdasarkan konvensi naskah. Jadi ada yang menempatkan logo lembaga di antara kedudukan karya dengan nama, sehingga dia di tengah, di atas 3 informasi, di bawah 2 informasi, nama dengan nama lembaga, logonya di tengah. Atau kalau Polban menempatkan logo lembaga itu ke dalam nama lembaga. Jadi setelah nama ada logo Polban, barulah nama lembaga. Nah, ini yang dimasukkan di dalam hal lain selain yang berdasarkan konvensi naskah tadi, begitu ya. Kemudian standar ukuran menuliskan judul itu adalah 16 fontnya huruf kapital semua, menuliskan jenis karya tulis adalah 12 fontnya huruf kapital semua, menuliskan kedudukan karya tulis ini huruf kecil semua, fontnya 12, kecuali jika ada kata yang diperlukan berhuruf kapital. Misalkan nama jenis karya tulisnya makalah, kemudian disusun memenuhi tugas mata kuliah ilmu ukur tanah misalnya. Nah, ilmu ukur tanah itu nama mata kuliah, maka IUT-nya harus huruf kapital. Tapi makalah tadi nama disusun untuk memenuhi mata kuliah semuanya berhuruf kecil. Ya. Nah, kemudian tuliskan nama Anda masih fontnya 12, ukurannya kemudian jenis hurufnya kecil kecuali di setiap awal nama. Nah, ini boleh diawali dengan kata oleh atau disusun oleh, tapi berhuruf kecil dan tidak bertitik 2 karena bukan rincian. Kalaupun namanya 2 pengarang juga sama, oleh tapi tanpa titik 2. Ya, kalau 2 pengarang, tulis nama pengarang ke 1 ke 2 itu berurutan secara horizontal begitu. Ya, nah kalau pengarangnya banyak baru ditulis tersusun ke bawah. Kemudian dituliskan di sana adalah nomor induk biasanya kalau dalam suatu lembaga akademis, dan diakhiri penulisan nama lembaga mulai dari lembaga yang kecil ke yang besar. Jadi jangan misalkan Anda menulis program studi, kemudian politeknik baru jurusan, tidak. Kalau Anda tulis program studi dulu, kemudian jurusan, baru Politeknik Negeri Bandung. Kalau Anda misalkan tidak memasukkan jurusan program studinya, baru Anda tuliskan jurusan, kemudian Politeknik Negeri Bandung. Ya, dituliskan tempat lembaga berada dan tahun publikasi. Karena Politeknik Negeri Bandung, Bandungnya itu sudah menunjukkan keberadaannya, maka Anda tidak perlu menuliskan Bandung. Tapi kalau Anda misalkan di Pekalongan, Politeknik Negeri Bandung, tapi Politeknik Negeri Bandung Pekalongan, maka Anda tuliskan di bawahnya adalah Pekalongan, kemudian baru tahun publikasi. Ya, bukan tahun pembuatan. Kalau tahun pembuatan itu ada di kata pengantar. Karena dalam satu karya tulis ilmiah mungkin saja dibuatnya tahun lalu, tapi publikasinya baru tahun sekarang. Mungkin kan, maka di sana nanti tidak akan sama halaman tahun di dalam kata pengantar dengan tahun di dalam halaman judul. Tapi pada umumnya kalau TA kan dibuatnya itu sama ya, begitu selesai Anda kemudian publikasi dalam sidang. Maka pembuatan dengan tahun publikasi itu akan sama. Nah, penulisan lembaga ini semuanya adalah fontnya 14 dan berhuruf kapital. Ya. Kemudian untuk menuliskan satu bagian dengan bagian lain ini, itu atur saja spasinya melihat keindahannya, layoutnya itu berbeda. Jadi tidak berapa misalnya dari judul ke nama 2 enter, tidak demikian. Dari bukan karya tulis dengan ini 2 enter, tidak demikian dengan nama. Tapi Anda silakan atur saja sehingga terlihat
keseimbangan di dalam layout tersebut begitu ya. Jadi tidak padat di atas, tidak padat di bawah. Hanya kalau misalkan satu bagian itu tidak bisa diungkapkan dengan satu baris, maka spasinya rapat. Misalkan gini, judul Anda 3 baris. Nah, Anda gunakan spasi rapat. Kemudian penulisan nama lembaga itu kan mulai dari prodi, jurusan ke lembaga terbesar ke tahun ya. Itu juga satu kesatuan, maka spasinya rapat. Jadi antar baris dalam satu bagian spasi rapat, antar bagian silakan spasinya diatur. Ya, itu untuk menuliskan halaman judul ya. Kemudian tadi ada contoh di halaman berikutnya adalah halaman pengesahan ya. Jadi halaman pengesahan ini fungsinya adalah untuk menyatakan karya ini layak publikasi. Maka akan muncul halaman pengesahan kalau ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing kan tidak ada pengesahan. Nah, kalau ada pembimbing, maka beliau-beliau itulah yang berhak menyatakan karya Anda itu layak tidaknya publikasi. Jadi bukan kita sebagai penulis kalau ada pembimbing. Ini harus dipahami. Sehingga Anda jangan paksa pembimbing itu misalkan untuk segera menandatangani karya tulis Anda karena harus segera daftar sidang misalkan. Jadi kalau kata pembimbing perbaiki dulu. Kata pembimbing tambah data dulu. Ya, karena mereka lah yang punya hak untuk menyatakan karya Anda layak tidaknya publikasi. Jadi kalau belum layak publikasi, Anda harus sadari karena Anda dibimbing begitu. Maka untuk menyatakan pengesahan secara administratif layak tidaknya karya Anda publikasi itu dilakukan oleh pembimbing dengan membubuhkan tanda tangan pada halaman pengesahan. Ya, jadi mungkin pengalaman Anda waktu di D3 ya, bagaimana Anda harus menghadapi pembimbing misalkan ya. Jadi saran saya adalah jangan paksa pembimbing untuk segera menandatangani karena masalah waktu gitu. Seharusnya Anda sudah bisa mengukur nih kapan waktu harus Anda bimbingan dan sebagainya begitu ya. Sehingga karya Anda itu akan layak memang sesuai dengan penilaian dari pembimbing begitu. Karena sebetulnya ya, ketika dosen itu membimbing Anda, itu reputasi dirinya itu dipertaruhkan di dalam karya Anda begitu ya. Jadi kadang-kadang kami dosen-dosen penguji itu kadang sudah tahu gitu misalkan oh ini pembimbing ini pernah misalkan terjadi gini ya. Kita tahu bahwa kualitas mahasiswa bimbingan dari dosen A itu akan selalu baik karyanya. Tapi tiba-tiba kita melihat karya tersebut kurang baik, kemudian juga ketika presentasi juga mahasiswanya sama seperti itu. Ini enggak kita bingung. Bukan bingung, saya mempertanyakan, loh kok aneh ya misalkan. Biasanya dosen ini tuh akan seperti ini, tapi kok ini hasilnya? Nah, kan itu produknya atau hasilnya dari mahasiswa bimbingannya itu tidak seperti biasanya. Ya, kemudian kan kadang-kadang suka penasaran nanya, Bu kenapa atau Pak misalkan kenapa sih mahasiswa ini kan bimbingannya itu bimbingan aja hanya 3 atau 2 kali misalkan. Nah, itu kan kadang jawaban seperti itu ya. Sehingga saya terpaksa saja misalkan menandatangani itu ya, karena sudah di detak waktu misalkan. Nah, jadi jangan Anda perlakukan pembimbing seperti itu. Tapi Anda memang harus mengikuti apa yang disarankan pembimbing sehingga pembimbing itu tidak terpaksa untuk melakukan pengesahan gitu ya. Karena pernah loh terjadi ya, ada pembimbing yang ketika sidang misalkan tidak membantu mahasiswa. Biasanya kan pembimbing itu biasanya membantu mahasiswa. Ketika misalkan ya mahasiswa sulit bertanya, biasanya pembimbing akan mengarahkan dia untuk menjawab. Atau bahkan kadang-kadang tanpa sadar pembimbing memberikan jawabannya, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau pembimbing merasa terpaksa karena misalkan seharusnya karya Anda diperbaiki dulu, ditambah data, tapi Anda mendesak untuk segera menandatangani, mungkin pembimbing mau menandatangani. Ya, tapi ya dia barangkali akan acuh tak acuh di dalam sidang Anda. Atau mungkin kalau misalkan pembimbingnya nakal ya, misalkan dia beritahukan kepada penguji, tanya ya mahasiswa saya ini misalkan pada tentang persoalan ini. Karena dia tahu Anda misalkan tidak menambah data atau Anda tidak menguasai, ditanyakan oleh penguji lain misalkan sehingga Anda tidak bisa menjawab. Karena kesalahan pembimbing bisa jadi begitu ya. Nah, jadi hati-hati adanya lembaran pengesahan ini adalah lembar untuk menyatakan bahwa karya Anda itu layak publikasi atau tidak ya secara administratif. Makanya ini itu sangat beda satu lembaga dengan lembaga lain. Ya, isinya itu jadi konvensi naskahnya ini tidak seragam untuk halaman pengesahan ya. Unpad itu paling sederhana sekali saya lihat.
disetujui, pembimbing 1, pembimbing 2 diketahui oleh dekan fakultas. Kalau di UPI, halaman pengesahan itu harus ada pernyataan dulu, karya ini bebas dari plagiarisme. Kalau di Polban kan pernyataan bebas plagiarisme dalam halaman tersendiri ya. Dulu halaman pengesahan Polban itu diawali dengan halaman pengujian. Jadi informasi tentang pengujian, bukan halaman pengujian. Jadi satu halaman ini, setengah halaman ke atas itu informasi tentang pengujian. Jadi karya ini telah diujikan tanggal sekian dengan dewan pengujinya siapa saja, ketuanya siapa, begitu. Baru halaman pengesahan di bawah. Kemudian sekarang kan itu sudah berubah ya, tidak demikian. Pengesahan memang halaman yang konvensi naskah ini bergantung pada masing-masing lembaga. Ya. Nah, tadi hanya ingin saya beritahukan penulisan di halaman pengesahan dalam contoh antara nama dengan nomor induk pegawai pembimbingnya itu ada garis ya. Jadi untuk menuliskan nama dengan nomor induk itu tidak ada garis. Kalau kita menuliskan nama kemudian diberi garis bawahnya, di bawahnya itu bukan nomor induk pegawai. Itu harusnya di bawah itu jabatannya. Jadi kalau misalkan tanda tangan, kemudian ditulis misalkan Yuliawati, nah kalau saya beri garis, saya akan menuliskan di bawah itu bukan nomor induk pegawai saya, bukan NIP saya, tapi akan saya tuliskan pembimbing 1. Jadi pemisahan garis bawah nama itu adalah garis bawah itu untuk memisahkan nama dengan jabatan, bukan nama dengan nomor induk. Jadi kalau Anda tuliskan nomor induk, Anda tidak perlu menggunakan garis bawah. Tidak perlu juga nama ada di dalam kurung, karena tidak untuk menyatakan ini adalah pembimbing atau Sri Nur Yuliawati, tapi pembimbingnya adalah Sri Nur Yuliawati. Jadi tidak perlu di dalam kurung. Ya, begitu. Itu cara tadi pengetikannya ya. Jadi di dalam halaman pengesahan, saya lihat di contoh ada menggunakan garis bawah. Ya. Nah, berikutnya adalah abstrak. Abstrak itu sebetulnya berfungsi untuk orang yang tidak menguasai bahasa karya tulis. Jadi abstrak itu dibuat memang apabila kita mengindikasi ada orang asing yang akan melihat karya kita, begitu ya. Sehingga abstrak itu harus ditulis dalam bahasa internasional. Makanya tadi fungsi abstrak ada untuk mengatasi kendala bahasa. Jadi kalau orang ingin, misalkan gini, ada tulisan tugas akhir mahasiswa Polban itu kan berbahasa Indonesia. Ada orang asing. Orang asing ini ingin tahu apa sih isi karya tulis ini. Nah, karena dia tidak menguasai bahasa Indonesia, maka dia tidak akan tahu. Tapi kalau kita membaca abstrak, karena tadi abstrak itu harus, bukan kita ya, orang asing tersebut membaca abstrak. Paling tidak orang asing itu akan memperoleh informasi yang sangat penting yang ada di dalam karya tulis tersebut. Begitu. Maka abstrak itu harus ditulis dalam bahasa internasional, bukan dalam bahasa penulis. Gitu. Ya, jadi fungsi abstrak itu adalah untuk memberikan informasi hal-hal penting kepada pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tulis tersebut. Itu yang paling utama. Makanya kalau Anda lihat TA-TA ya tahun 90-an, Polban tuh nggak ada menuliskan abstrak. Ya, tidak ada abstrak di dalam tugas akhir mahasiswa itu. Kemudian terindikasi banyak tamu asing datang ke Polban. Akhirnya apa? Kebijakan waktu itu pembantu direktur 1, saya ingat zaman Bu Ari, tulis saja judulnya dalam 2 bahasa. Maka kalau Anda lihat misalkan karya tulis tahun berapa ya, 2000 sampai 2004 begitu ya. Karya tulisnya itu ada 2 judul. 1 judul bahasa Indonesia, 1 judul bahasa asing. Itu adalah cara WD1 atau pembantu direktur untuk mengatasi tamu-tamu asing yang ingin mengetahui apa karya tugas akhir mahasiswa itu. Topiknya apa saja. Ya. Nah, kemudian sekarang ini baru kan diwajibkan ke dalam beberapa program studi saja. Waktu itu misalkan tahun 2005 sampai 2010 atau 2011 ya, karena banyak tamu asingnya yaitu ke komputer, ke nirkabel, kemudian ke kimia, maka 3 prodi itu yang diwajibkan menuliskan abstrak. Dan sekarang anaknya semua wajib menuliskan abstrak kan begitu. Ya. Jadi abstrak itu ditulis dalam bahasa internasional. Kemudian isi abstrak itu menuliskan hal-hal penting yang perlu diketahui pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tulis. Maka yang diungkapkan di dalam abstrak adalah apa sih persoalannya. Ini bisa diungkapkan judul, bisa diungkapkan topik.
Untuk apa mempersoalkan masalah topik tersebut? Maka muncullah tujuan kita tuliskan. Bagaimana mencapai tujuan tersebut? Tuliskan metode. Kemudian apa hasilnya dan simpulan. Itu yang terungkap di dalam abstrak. Jadi tidak benar kalau abstrak berisi latar belakang. Di dalam abstrak ada kutipan, tidak benar. Jadi dalam abstrak tidak boleh ada kutipan. Makanya abstrak ditulis dengan bahasa yang kaku. Gitu. Karena yang penting adalah memberikan informasi penting tentang karya itu. Sehingga kalau tulisannya mungkin ya sampai 300 halaman itu biasanya abstraknya berkisar 100 sampai 200 kata. Kalau karya itu misalkan sampai 100.000 atau 750 halaman sampai 1.500 halaman, biasanya abstraknya berkisar 300 sampai 400 kata. Kemudian abstrak ini ditulis hanya dalam satu paragraf. Tadi saya lihat contohnya abstraknya 3 paragraf. Abstrak itu hanya ditulis dalam satu paragraf menggunakan spasi rapat. Ketika tidak ada komputer, abstrak tidak disertai kata kunci atau keyword itu. Tidak ada. Tapi setelah ada komputer, maka abstrak pada umumnya diminta juga menuliskan kata kunci. Sebenarnya ada yang tahu apa fungsi ada yang tahu fungsi kata kunci di dalam abstrak untuk apa? Ada yang tahu? Ya, fungsi kata kunci dalam abstrak adalah untuk menelusuri topik-topik yang sejenis dengan karya tulis tersebut. Itu fungsinya itu. Sehingga ketika misalkan tadi ya misalkan topiknya tentang apa pengaruh pondasi terhadap struktur atas bangunan. Nah, saya ingin tahu tentang pondasi. Saya tuliskan kata pondasi, artikel yang membahas tentang pondasi. Oh, saya ingin batasi lagi, misalkan saya ingin tahu pondasi terhadap hubungan pondasi dengan struktur atas tadi. Saya cari dulu tentang struktur atas, saya tuliskan struktur atas bangunan, maka akan muncul. Jadi fungsi kata kunci di dalam abstrak untuk menelusuri karya-karya yang sejenis dengan topik dari karya tulis tersebut. Mungkin. Ya, jadi itu yang ada di dalam abstrak ya. Maka abstrak dalam bahasa asing ditulis satu paragraf spasi rapat, kemudian hanya mengisikan hal penting yang perlu diketahui oleh pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tulis. Nah, sekarang apa tren di Indonesia? Tren di Indonesia abstrak ditulis dalam 2 bahasa. Ini karena ada kepentingan dengan masalah electronic library atau perpustakaan elektronik. Pada perpustakaan elektronik tidak ada katalog, tidak ada katalog untuk mencari buku. Maka para pembaca itu harus akan mencari buku melalui abstrak yang ditulis, ya, sehingga dalam karya tulis Indonesia pada umumnya abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa asing dan bahasa Indonesianya. Ya, nah penempatannya harus bahasa asing lebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan itu menjadi 2 halaman yang berbeda. Jangan abstrak dalam 1 halaman di atas bahasa Inggris, di bawahnya bahasa Indonesia. Tidak demikian. Jadi 1 halaman dalam bahasa Inggrisnya, 1 halaman lain di dalam bahasa Indonesianya. Tempatkan dahulu abstrak dalam bahasa Inggris, baru dalam bahasa Indonesia. Ya, karena fungsinya tadi si abstrak itu untuk pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tulis. Ya. Nah, kemudian untuk hal lainnya seperti tadi daftar isi, kemudian daftar gambar. Sebelumnya maaf, tentang perbedaan kata pengantar dengan prakata ya. Tadi Anda sudah bagus langsung ke prakata. Jadi sebetulnya kata pengantar itu dibuat oleh orang yang ahli.
dengan topik yang dibahas dalam karya tulis tersebut, maka dia mengantarkan pembaca kepada karya tulis itu. Sehingga kata pengantar itu dibuat oleh orang lain. Kalau untuk mengawali perkataan kepada pembaca sekait dengan karyanya, maka itu namanya prakat. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini kan ada kesalahan yang dilazimkan sekarang ini. Jadi dengan berpikir bahwa tidak mungkin ya tugas akhir skripsi, tesis, disertasi itu adalah mencari ahlinya dulu kemudian membuat kata pengantar. Anggaplah dosen Anda juga sebagai ahli misalkan. Bayangkan ada berapa ratus mahasiswa, ada berapa puluh mahasiswa begitu ya. Kemudian sekarang setiap dosen harus misalkan membuat kata pengantar untuk masing-masing topik itu. Sehingga yang terjadi adalah kata pengantar dibuat oleh mahasiswanya sendiri sekarang ini seperti itu. Ya, nah seharusnya ketika dibuat oleh penulis sendiri oleh mahasiswanya, jangan diberi judul lagi kata pengantar, tapi seharusnya judulnya diganti dengan prakata. Ya, jadi sipil sudah memulai dari 2-3 tahun lalu tidak menuliskan lagi kata pengantar di dalam tugas akhir, tapi diganti dengan prakata. Ya, seperti itu. Nah, kalau prakata ya ditulis oleh penulisnya sendiri. Nah, kemudian yang harus diingat di dalam kata pengantar bahwa tujuan kata pengantar tadi memberikan informasi tentang tujuan karya tersebut dibuat begitu. Jadi kalau Anda PKL di sana, Anda ungkapkan tujuan membuat laporan PKL ini untuk apa? Bukan yang sekait dengan tujuan topik. Kalau tujuan topik itu adalah di dalam bab pendahuluan. Jadi Anda ungkapkan misalkan laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mata kuliah misalkan praktik kerja lapangan. Jadi itu jadi Anda katakan sebagai pertanggungjawaban atau mungkin justru sebagai laporan saja misalkan sebagai laporan telah dilaksanakannya misalkan mata kuliah praktik kerja lapangan. Nah, itu yang disebut dengan kedudukan karya tulis tadi di halaman pengesahan di halaman judul ditulis terbatas, tapi kita bisa uraikan di dalam halaman kata pengantar. Ya, kemudian ingat pluralis majestis bahasa kata pengantar bukan saya, bukan kami, tapi penulis, bukan pula penyusun. Yang benar adalah penulis. Ya, nah untuk yang lainnya daftar gambar, daftar isi dengan daftar tabel tadi sudah benar ya. Jadi penomoran daftar gambar, daftar tabel tidak 2 angka. Ya, bukan 2 angka menunjukkan satu bab menunjukkan satu nomor urut, tidak. Jadi 1 angka saja. Nah, kalaupun Anda misalkan akan menggunakan nomor 2 nomor, itu harus menunjukkan gambar bagian dalam gambar. Jadi misalkan gini, gambar 3 denah rumah. Nah, Anda rinci itu gambar denah rumah, ada gambar denah ruang tamu, gambar denah ruang makan. Nah, itu kan bagian dari tadi gambar denah yang besar itu. Maka benar di sana 3.1, 3.2 karena bagian gambar ini bagian dari gambar denah. Jadi bukan 3-nya menunjukkan bab, 1-nya menunjukkan nomor urut gambar. Jadi akhirnya muncullah daftar gambar itu seperti daftar isi. Ada gambar 2.1, ada gambar 2.3, ada gambar 3.1, ada gambar 4.1 dan sebagainya. Tidak demikian ya. Jadi ini salah kaprah mengartikan penomoran gambar dan tabel. Ya. Nah, kemudian tadi penulisan daftar isinya sudah benar ya. Untuk kelengkapan awal di daftar isi itu tidak selalu harus berhuruf kapital ya. Jadi Anda harus tahu nih. Kalau Anda tuliskan semuanya huruf kapital, kata pengantar di daftar isi tulis kapital, abstrak huruf kapital, itu artinya Anda menyamakan kedudukannya seperti judul-judul bab. Karena memang setiap kelengkapan awal itu kan harus ditulis dalam halaman-halaman baru gitu ya. Tapi Anda boleh juga misalkan kata pengantar cukupkannya dengan P-nya yang kapital, daftar isi cukup D dengan I-nya. Ini di halaman judul ya, bukan di halaman naskahnya ya. Nah, itu artinya Anda menyamakan seperti kedudukan subbab karena Anda anggap kelengkapan awal itulah babnya atau pengantar itu subbabnya seperti itu. Nah, ini harus konsisten. Kalau di kelengkapan awal ditulis dengan huruf kapital semua, maka nanti Anda menulis daftar isi lampiran di daftar isi tersebut harus huruf kapital. Kalau Anda tuliskan di sininya huruf kecil kecuali di awal, maka di kelengkapan akhir pun sama. Jadi ada konsistensi. Jangan kelengkapan awalnya ditulis huruf kapital semua, ketika menulis kelengkapan akhir huruf kecil kecuali di awal kata. Ya, itu yang ingin saya tambahkan pada penjelasan tadi. Kan kalau mau ditanyakan dulu.
Kalau tidak ada, Anda kan nanti ini mengimplementasikan ya, boleh mengimplementasikan dari proposal yang Anda buat misalkan untuk menulis sebuah makalahnya, atau juga Anda boleh membuat lagi topik yang baru. Itu saya persilahkan saja ya. Kalaupun kemarin proposal itu kan dua orang ya kalau tidak salah ya. Ini untuk makalah itu kan individu. Jadi bisa saja proposalnya sama, tapi makalah isinya tuh berbeda. Topiknya sama, isinya bisa berbeda ya. Hanya karya Anda itu kelengkapan awal yang minimal harus ada, yaitu yang pertama adalah halaman judul, halaman pengesahan ibaratkan sajalah Anda dibimbing oleh dua dosen, kemudian halaman abstraknya mungkin untuk isi bisa ditulis dulu bukan siapa isinya ya, untuk hasil dan simpulannya dengan hasil ini titik-titik, kemudian simpulannya titik-titik ya, bisa seperti itu dulu Anda tuliskan. Jadi halaman judul, pengesahan, abstrak, kata prakata, daftar isi itu sudah bisa dibuat ya dari kerangka karangan ya. Kemudian biasanya kalau kita sudah membuat kerangka karangan itu sudah tergambar nih, saya nanti akan memasukkan gambar apa saja atau mungkin tabel apa saja. Nah, Anda buat daftar tabel atau daftar gambarnya. Jadi daftar tabel dan gambar ini di tentatif ya, pilih salah satu di antaranya begitu ya. Nah, itu yang harus Anda buat hari ini, kemudian nanti diunggah ya. Saya kira 1 jamnya sudah terambil oleh teori. Jadi nanti Anda bisa kumpulkan, ini kan sebetulnya mudah ya mengerjakan ini kalau kita sudah kemarin punya proposal sudah tergambar begitu ya. Jadi tetap dikumpulkan hari ini dengan tenggat waktu pukul 14 ya. Jadi saya kira sampai jam 12, jam pukul 2 itu bisa dikerjakan ya, karena ini simpel sekali. Itu praktik kita hari ini. Jadi saya nanti akan buka Google Classroom dengan tenggat waktunya adalah pukul 14. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit ya karena harus segera ke ruang pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family seperti biasa ya, tolong dikirim link absen dengan tadi screenshot pertemuan kita hari ini. Baik, Saya Bu. pamit. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih, Bu. Langsung saya tutup aja dari sini ya. Langsung.